นี่คือรีวิวหนังหลานมาผ่านดวงตาของคนที่ดูแล้วโอ้โหทัดใจมากเลยมันทำให้เรารู้สึกถึงคำว่าเป็นครอบครัวจริงๆหนูยังไม่แบบคุณย่าอยู่แค่คนเดียวโอ๊ยไม่ไหววะหลานมาวันนี้ในโรงภาพยนตร์ Hai guys, kayaknya belum lama gue baru bahas tentang perthailanan di video gue yang ini. Ya, sedikit marketing sih. Sekarang gue mau bahas lagi tentang Thailand yang lagi lumayan rame di negara kita, di sosmed-sosmed kita. Ya, baru-baru ini dunia perfilman kita dihebohkan dengan satu film Thailand yang berjudul How to Make Millions Before Grandma Dies, atau di negara asalnya judulnya Lanma, yang berarti cucu ama. Gue juga weekend ini baru aja nonton, dan menurut gue ini sih film bertema keluarga yang cukup gokil ya. Lu bisa lihat di sosmed atau mungkin kalau lu lagi di bioskop-bioskop, ada orang yang baru keluar dari studio, matanya pada merah, sembab. Nah, kemungkinan besar dia tuh habis nonton film ini. Emang ada apa sih sama film How to Make Millions Before Grandma Dies? Ayo kita bahas. Gue gak akan bahas dari segi ceritanya ya, karena gue takutnya malah jadi spoiler jatuhnya. Tapi kalau dibilang gak spoiler sama sekali sih juga kayaknya agak-agak gak mungkin ya. Jadi gue usahain untuk spoiler setipis-tipis yang gue bisa. Karena jujur ini film emang sebagus itu sih untuk dibahas. Tapi disclaimer dulu ya, bagus atau enggaknya film itu kan sifatnya subjektif ya. Jadi penilaian setiap orang tuh berbeda-beda. Jadi gue akan share menurut pandangan dan opini yang gue dapat. Sebenarnya nggak ada yang spesial juga sih sama film ini. Jalan ceritanya pun standar. Ini cuma film bertema keluarga. Mungkin kalau kalian baca judulnya, kalian akan berspekulasi kalau ini tuh jalan ceritanya kayak apa. Tapi gue ingetin lagi, ini film tuh keluaran dari rumah produksi GDH, dimana mereka sering banget ngeluarin film yang bikin penontonnya kegocek sama plot twistnya. Kalau lu baca judulnya How to Make Millions Before Grandma Dies, mungkin lu akan berpikir kalau judulnya tuh tentang seorang cucu yang mati-matian bekerja supaya jadi kaya sebelum nenek meninggal. Ya, selamat. Gue ucapkan kalian salah besar. Kenapa film ini bisa booming? Mungkin salah satu alasannya kayak tadi gue bilang, jalan ceritanya itu standar, tapi pengemasannya yang cukup apik, sinematografinya yang juga manjain mata, humor dan tearjerkersnya yang bikin penonton tadinya nangis-nangis ketawa sampai jadi nangis-nangis karena sedih. Jadilah boom! Film ini jadi salah satu film keluarga terfavorit tahun ini. Keluarga adalah segalanya. Ini mah penting, soal film sangat penting untuk semua orang yang punya orang tua ketika mereka udah berumur senja tentunya. Ini menurut saya adalah karya seni yang bisa mengubah hidup seseorang. Mereka mainnya bagus banget dan bisa bikin kita semua nangis banget. Film ini tuh hangat, lembut, dan berasanya kayak meluk kenangan ke orang tua, ke keluarga. Mungkin kalau zaman sekarang kita sering banget dan relate banget dengan anak-anak muda yang kurang peduli juga sama keluarganya, mungkin yang family-nya tidak akur, segala macam. Di sini tuh kayak how dia bersatu, mempersatukan, walaupun dengan cara neneknya sakit dulu. Sebenarnya bukan tanpa alasan juga film ini bisa booming. Pertama, faktor dari rumah produksi. Film ini berasal dari rumah produksi GDH atau Gross Domestic Happiness. Gua pernah baca di salah satu artikel ini dengan tulisan yang seperti ini nih. Sebenarnya nggak salah juga sih kalau yang dibahas tentang GDH doang. Ya benar, GDH ini memang belum satu dekade karena GDH dibentuk tanggal 5 Januari 2016. Tapi GDH ini sebenarnya merupakan perusahaan penerus dari GTH yang sudah berdiri dari sejak 2003 atau 2004 deh. Jadi sebenarnya rumah produksi ini juga umurnya tuh kurang lebih udah 20 tahunan. Kalau lu pecinta film Thailand dari dulu, pasti lu gak asing dengan film Saksit, ATM, Pimak, dan lainnya. Semua itu masih diproduksi oleh GTH. Bahkan
Di konten gue yang sebelumnya, yang ini nih, ya film yang ngebahas tentang The Billionaire, itu juga diproduksi oleh GTH. Ya, marketing lagi. Bisa kali yang belum nonton, belum mampir ke konten gue yang ini nih. Faktor lain yang bikin film ini bisa booming adalah dari segi sutradara sampai artisnya. Dari sutradara, Lanma ini disutradarai oleh Pat Bonitpat, di mana dia sebelumnya sudah menyutradarai beberapa film kayak Diaries of Justice, Project X Series, dan sampai Bad Genius The Series. Lalu untuk pemerannya, mulai dari pemeran utama M diperankan oleh Putipong Arsadanakul atau lebih dikenal dengan nama Bilkin. Bilkin ini di Thailand memang udah sangat terkenal. Mukanya muncul di banyak billboard atau videotron. Walau sebenarnya Bilkin ini lebih dikenal sebagai penyanyi, dan Bilkin ini juga sempat membintangi beberapa drama yang topiknya agak-agak BL sih. Lalu, pemeran Ama diperankan oleh Teo Usa Semkun atau akun IG-nya Amah Teo. Kalau Ama ini emang tergolong baru di dunia hiburan Thailand. Amah yang asli berumur 78 tahun ini pernah main untuk peran kecil di video musik itu sekitar 5 atau 6 tahunan lalu lah ya. Kemudian ada anak pertamanya Amah, Paman Kiang, yang diperankan oleh Sanya Kunakon. Kalau beliau ini sih memang udah aktor senior. Bahkan minimum yang gue tahu, Sanya Kunakon ini udah main film Grezimi di tahun 1993. Lalu untuk anak keduanya Ama sekaligus ibunya dari M, ini diperankan oleh Yer Sarinrat. Kalau ibunya M ini memang aktris yang cukup terkenal dan banyak membintangi film dan drama. Tapi mungkin yang cukup mengagetkan, ternyata ibunya M ini dulu tuh dia berperan sebagai Chaba di film Coming Soon. Kalau lo pencinta film horor Thailand, lo pasti nggak asing dengan film ini. Di anak bungsunya Ama ada Paman Soy. Dia tuh diperankan oleh Puak Pong Saton. Wah, kalau Puak ini sih pasti udah banyak yang nonton film-filmnya ya, kayak ATM. Dan yang paling fenomenal itu dia ada Pimak, yang sebentar lagi akan tayang versi Indonya dengan judul Kang Mak. Terakhir sepupunya M ada Mui, yang diperankan oleh Tontawan. Kalau kalian tahu drama F4 versi Thailand yang dibintangi oleh Bright Dadwin, kalian pasti tahu kalau pemeran utamanya atau sancainya itu diperankan oleh Tontawan. So there you go, oh, can't make a wife out of a hoe, oh, I'll never find the words to say I'm sorry, but I'm scared to be alone. Why you always in the mood, walking around like you're brand new? I ain't tryna tell you what to do, but try to play cool. Baby, I ain't playing by your rules, everything look better with a view. You feel you're sinking, I want jump. Jadi dari segi rumah produksinya, sutradaranya, pemainnya, sebenarnya film ini tuh udah didukung dengan aktor-aktor dan orang-orang yang proper banget sih. Lanma tayang di Thailand dari tanggal 4 April 2024, di mana hari penayangan pertamanya Lanma mencatat pendapatan sekitar 21 juta baht atau setara dengan 9,2 miliar dalam rate rupiah saat ini. Dan menurut updatean terakhir dari GDH di tanggal 8 April, pendapatan mereka udah tembus di angka 100 juta baht atau sekitar 44 miliar. Ya, ini sih nggak heran ya, karena emang antusias penontonnya yang sangat bagus.
ท่วมท้นคือคำที่ใช้อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นกับหนังเรื่องหลานมาได้ตรงที่สุด วันนี้เรามาดูหลานมาก ดูหลานมากกัน คนดูท่วมท้นแน่นทุกรอบ เต็มทุกโรงมุ่งสู่250 ล้าน ดูดิเขามาดูกันเต็มเลยหลานมากนี่ เป็นการกลับไปอีกครั้งของ GDS นะ โอ้โหจองยากมากค่ะ โดยเฉพาะช่วงวันหยุดเนี่ย ขออนุญาตนะครับคุณยาย ผมจะแจกทิชชู่ให้กับพิธีกรข้างๆผม2 ท่านก่อนต้องให้ตาบูมเลย รีวิวของคนทุกเจนท่วมท้น ให้คนเจนแซดดูจริงๆอ่ะใครแม่งไม่ร้องไห้อ่ะคือมึงแม่งโคตรเก่ง บิลกินทำอะไรกับคนไทย สูดน้ำมูกทั้งโรงหนัง เจอคนสาหัสเหมือนกันล่ะครับ ออกมาตาบวมทั้งคู่ ต้องปลอบกันเองอีก คนร้องไห้ทั้งโรง แล้วตลกตรงเข้าห้องน้ำไป ทุกคนมายืนซับน้ำตาหน้ากระจกกัน ขอบคุณมากครับ อาม่าก็รักบิลกิ้นนะคะรักเหมือนหลานแท้ๆแต่ตอนนี้ก็เท่ากับเป็นหลานมากคนหนึ่งก็ขอให้มีความสุขนะลูกนะ หลานมาวันนี้ในโรงภาพยนตร์ Jadi Lanma ini juga ada di puncak box office Thailand, menggeser film-film lain kayak Exhuma yang dari Korsel dan juga Godzilla X Kong The New Empire. Kesuksesan film Lanma di Thailand juga nggak lepas dari promosi yang menurut gue sih tepat sasaran ya. Salah satu media promosi yang mereka pakai adalah angkutan umum, di mana GDH mungkin ada menjalin kerjasama dengan salah satu maskapai penerbangan Nok Air. Maskapai penerbangan di Thailand dengan ciri khas pesawat mereka yang berbentuk burung kayak gini. Jadi GDH kayak masang iklan gitu di dalam maskapai Nok Air dengan tagline Family is Calling. Ini kan pas banget ya, dimana orang naik pesawat beberapa tuh pasti tujuannya untuk pulang kampung, ketemu dengan keluarga. Jadi dengan tagline Family is Calling dengan film tema keluarga, menurut gue sih ini pas. Ditambah mereka juga ngadain promosi cukup dengan ad lainnya Nok Air, kemudian ngechat Nok Lanma, kalian akan dapat potongan tiket nonton sekitar 40 baht. Selain dengan maskapai penerbangan, mereka juga mengadakan promo di angkutan darat. Kali ini target mereka adalah bus-bus listrik. Ya, jadi mereka kayak ngadain shuttle dengan armada bus listrik gratis, dan pasnya lagi promo ini mereka adain saat Songkran. FYI ini, Songkran itu kalau di kita mungkin kayak lebaran. Jadi hari besar mereka. Biasanya tuh mereka libur panjang, mereka pulang ke kampung halaman, mereka ketemu keluarga. Ini kan pas banget ya momennya. Orang lagi kumpul keluarga, diiklanin gencar-gencaran selama perjalanan, entah dia naik pesawat, entah dia naik bus. Kemudian gak lama filmnya pun tayang dengan topik yang memang keluarga banget lah. Menurut Screen Daily, film Lanma ini kasih dampak positif untuk pertumbuhan bioskop lokal di sana, di mana Lanma ini berkontribusi sekitar 43% atas pendapatan bioskop lokal, terutama di daerah Bangkok dan Chiang Mai. Kesuksesan lainnya dari film Lanma adalah menjadi pemenang dalam kategori Most Trending on Social Media di Cast Award ke-18 yang berlangsung di tahun 2024 ini. Untuk gambaran, Cast Award ini adalah ajang penghargaan bergengsi tahunan yang diadakan oleh Cast Magazine untuk pekerja-pekerja seni di Thailand. Jadi kalau di negara kita mungkin ini tuh kayak Piala Citra nggak sih? Kalau di Indonesia gimana? Jujur, kalau di Indonesia gue juga belum bisa banyak komen karena film ini baru tayang tanggal 15 Mei 2024 kemarin, dan sekarang baru tanggal 18 Mei, jadi baru sekitar 4 hari. Tapi kalau kalian lihat dari sosmed, udah banyak tuh trending before dan after orang habis nonton film ini. Lalu dari postingan GDH juga, film Lanma atau How to Make Millions Before Grandma Dies diklaim sebagai film keluaran GDH yang mendapat penghasilan tertinggi di Indonesia. Bahkan jumlah penontonnya naik 90% dari hari pertama ke hari kedua. Mengenai peningkatan jumlah penonton ini juga ada yang mau gue bahas. Kalau misalkan kalian pencinta film Thailand, pasti kalian tahu kalau film-film Thailand yang masuk ke Indo selama ini cuma tayang di CGV atau Cinepolis. Nah, film Lanma ini merupakan film Thailand
pertama yang masuk lagi ke XX1. Konon dulu katanya film Ong Bak juga masuk ke XX1, tapi Ong Bak aja rilis tahun 2003 ya. Bisa kebayang kan udah berapa lama gak ada film Thailand yang masuk ke XX1. It's all he believes to win back their greatest treasure. Season, Premier Asia invites you to discover the action phenomenon that's taking the world by storm. Ong Bak. At selected cinemas nationwide. Nah, itu dia tadi opini dari gue tentang film Lanma atau How to Make Millions Before Grandma Dies. Jadi kalau lu emang lagi pengen galau-galauan nangis-nangisan, gue sih rekomen untuk nonton film ini. Kalau bisa lu nonton bareng keluarga lu, nyokap lu, bokap lu, ajak mereka nangis sama-sama di studio. Jadi kalau lu ada rencana untuk nonton, jangan lupa bawa tisu yang cukup. Karena berdasarkan pengalaman gue kemarin, kita datang berempat, 3 orang nangis, yang 1 enggak. Dan 3 ini yang nangis, salah satunya ya gue. Kalau gue ada yang salah atau gue ada yang kurang, mungkin kita bisa diskusi sama-sama, kita bisa bahas di kolom komentar. Thanks for watching, jangan lupa klik like, share, and subscribe. Thank you, bye! Hi everyone, I'm Bilkin. Have you watched How to Make Millions Before Grandma Dies? If not, the movie tickets are on sale now. Don't forget to bring your friends and family to come out and watch it together. See you in cinemas!